tidak sah tawaf berada di dalam Ka'bah. Jadi kalau tawaf seluruhnya badan kita harus berada di luar. Tidak boleh berada di Hijr Ismail, tidak boleh berada di atas sadarwan. Misalkan kita merayap di atas sadarwan, di dinding gitu. Itu tidak sah karena sadarwan dan Hijr Ismail itu hukumnya sama dengan Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, rukun haji yang ketiga atau rukun umroh yang kedua ini adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu ialah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu. Artinya apa? Artinya bukan hanya sekedar berkeliling biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sejarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pertama itu ialah Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Begitu dalam Al-Qur'an. Inna awwala baitin, bahwa sesungguhnya rumah yang pertama, wudi'a lin-nas, yang dibangun, yang diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, ialah Baitullah yang berada di kota Makkah. Jadi jika ada orang yang bertanya, rumah pertama di jagat raya di muka bumi ini apa? Ya Baitullah, Ka'bah ini. Nah, dulu di Ka'bah, di tempat Ka'bah sekarang itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Allah menciptakan Baitul Ma'mur di sini. Kemudian karena ada topan, karena ada badai, karena ada banjir waktu zaman Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Baitul Ma'mur tersebut ke langit ke-7. Dan setelah banjir tersebut reda, surut, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun kembali Baitul Ma'mur menjadi Baitullah sekarang. Itu ceritanya. Nah, bagaimana nasib Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur di langit ke-7 sampai sekarang tetap makmur, tetap ramai. Karena apa? Karena tidak pernah sepi, tidak pernah berhenti itu Baitul Ma'mur ditawafi. Tawaf para malaikat di Baitul Ma'mur tersebut. Itu satu kali saat itu minimal 70.000 malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur tersebut. Nah, kalau di dunianya itu Baitullah, tentu saja gitu. Jadi di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur yang mana tawafnya para malaikat. Di bumi itu ada Baitullah yang mana yang melakukan tawafnya itu adalah manusia, para jamaah hujjaj dan jamaah umrah, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sejarahnya. Gitu ya. Jadi kembali lagi, tawaf itu ialah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu. Kita lanjutkan. Nah, perlu Bapak-bapak dan Ibu ketahui, para duyufur rahman ketahui bahwa Ka'bah itu ada bagian-bagiannya. Kita harus mengenal. Karena kalau kita tidak mengenal ini, dikhawatirkan tawafnya akan salah, akan tidak tepat dan kurang benar. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang tidak benarnya jika tidak mengenal ini, gitu ya. Nah, saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ini adalah pintu Ka'bah. Terbuat dari emas, ya. Yang kedua, ini adalah syadarwan. Nih, syadarwan. Syadarwan itu artinya pondasi, semacam seperti pondasi. Tapi bukan pondasi sebetulnya. Jadi semacam pondasi. Jadi di bangunan ini ada pilar secara horizontal, seolah-olah seperti pondasi. Nah, ini syadarwan. Kemudian juga ada garis awal tawaf. Kalau dulu ini berwarna coklat. Kalau sekarang bukan berwarna coklat, akan tetapi dari Hajar Aswad ini ada lampu berwarna hijau. Ini Hajar Aswad, di sebelah kanan kita itu ada lampu berwarna hijau. Jadi garis lurus antara lampu hijau dan Hajar Aswad ini, disitulah tempat kita memulai Ka'bah.
tempat kita memulai tawaf. Tawaf apapun itu, dimulai dari sini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan multazam. Multazam itu ialah suatu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Nah, ini multazam, di tengah-tengah multazam. Nah, kemudian ini adalah kiswah. Kiswah itu kain penutup Ka'bah. Kemudian ada rukun Yamani. Rukun Yamani pojok ini disebut rukun Yamani karena mengarah ke daerah Yaman. Ada rukun Syami yang mengarah ke Suriah. Ada rukun Iraki yang mengarah ke Irak. Nah, kemudian perlu Bapak Ibu ketahui ada juga ini Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail. Bangunan beberapa meter yang tidak seperti beres, seperti pagar gitu ya. Setengah lingkaran. Nah, ini Hijr Ismail. Kemudian juga ini ada makom Ibrahim. Ada makom Ibrahim. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Sadarwan dan makom Ibrahim itu ialah tempat atau bangunan yang termasuk ke dalam bagian Ka'bah. Jika kita berada di dalam atau di atas Sadarwan dan atau berada di dalam Hijr Ismail, maka sama saja dengan kita berada di dalam Ka'bah. Hukumnya, sholat di dalam Hijr Ismail itu tidak perlu menghadap ke arah bangunan Ka'bah ini. Karena sejatinya di dalam Hijr Ismail itu sama dengan di dalam Ka'bah. Jadi bisa sholat menghadap kemana saja jika di Hijr Ismail. Pahalanya pun sama. Karena dulu bangunannya itu ialah Ka'bah itu tidak kotak atau kubus seperti sekarang. Nah, jadi dulu itu bangunan Ka'bah itu seperti gini, set. Nah, ini nyambung dulunya itu. Akan tetapi pada suatu saat pernah dilanda banjir dan akhirnya ini semua habis tidak tersisa. Nah, dari sisa-sisa bangunannya itu, dari sisa pondasinya itu dibangun kembali pada saat itu dan karena keterbatasan biaya, keterbatasan dana, maka dibangunnya hanya sampai sekubus ini. Sisanya hanya di Hijr Ismail disisakan sedikit gitu ya. Nah, ini tentang bagian-bagian Ka'bah. Jadi harus diketahui, harus mengetahui. Karena tidak sah tawaf berada di dalam Ka'bah. Jadi kalau tawaf seluruhnya badan kita harus berada di luar. Tidak boleh berada di Hijr Ismail, tidak boleh berada di atas Sadarwan. Misalkan kita merayap di atas Sadarwan, di dinding gitu. Itu tidak sah karena Sadarwan dan Hijr Ismail itu hukumnya sama dengan Ka'bah. Paham ya? Jadi seperti itu.